Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau bikin video gimana cara cepat belajar bahasa Jepang. Termasuk cara ini yang sudah pernah aku praktekin. Mungkin ada 4 gimana cara cepat belajar bahasa Jepang. Yang pertama, kita harus belajar huruf-huruf Jepang. Jadi huruf Jepang itu ada 3. Yang pertama ada hiragana, yang kedua ada katakana, dan yang ketiga ada huruf kanji. Jadi kita kalau mau belajar bahasa Jepang, kita harus mempunyai tekad, kita harus belajar huruf terlebih dahulu, huruf-hurufnya terlebih dahulu. Misal huruf A, I, O, E, O. Nah, kita itu harus belajar semuanya, kita harus mulai dari mengenal huruf bahasa Jepang. Dan yang kedua, kita harus belajar melihat dan menulis. Bukan hanya melihat saja, bukan hanya menulis saja, tapi harus melihat dan menulis dua-duanya. Jadi belajar tulisan Jepang, belajar semua huruf, belajar semua tulisan itu nggak bisa kalau hanya dilihat. Kita harus melihat dan juga menulis, karena saya sudah pernah mempraktekkan hanya melihat saja tidak bisa. Jadi saya praktekkan melihat dan menulis itu baru masuk. Jadi cara ini sangat ampuh. Yang kedua, melihat dan menulis. Lalu cara yang ketiga adalah mengenal kosakata. Jadi mengenal kosakata bahasa Jepang. Contohnya, kayak kosakata makan. Makan bahasa Jepangnya apa? Tapi mas. Bahasa Jepangnya mandi apa? Bahasa Jepangnya main apa? Main asobimas. Nah, kita harus belajar kayak gitu. Jadi misal, kalau kita sudah mengerti huruf-huruf bahasa Jepang, kita sudah belajar melihat dan menulis, nah kita sudah mengerti kosakata, jadi itu akan lebih mudah dipelajari. Jadi kosakata bahasa Jepang itu juga mudah buat belajar. Dan yang terakhir, yang keempat, ada cara belajar bahasa Jepang, yaitu dengan cara pengucapan, belajar pengucapan. Jadi intinya belajar bahasa Jepang ini percuma kalau walaupun kita sudah belajar mengenal huruf, belajar menulis dan membaca, belajar melihat juga, belajar mengenal kosakata, tapi kalau kita tidak mempraktekkan dengan lisan, ucapan kita tidak akan pernah bisa. Jadi misal, kita sudah pandai dengan menulis, kita sudah ngerti semua huruf, tapi kita tidak mempraktekkan, nggak akan pernah bisa. Jadi kayak misal, watashi wa koen de asobimashita. Nah, itu kan ada orang ngomong gitu, kita ngerti orang itu maksudnya ngomong apa, nah kita ngerti, tapi kita mau jawab itu jadi bingung. Jadi kayak koen de asobimashita, gimana ya, kayak canggung gitu loh, kayak nggak nyantol-nyantol. Jadi intinya pengucapan lisan itu juga penting. Oke, jadi sekian saja tips yang saya bagikan. Semoga bermanfaat karena ini sudah pernah saya praktekkan dan alhamdulillah hasilnya sudah kelihatan. Alhamdulillah saya selama hidup di Jepang 3 tahun dan mau nambah 2 tahun tidak ada kendala untuk saat ini. Kalau dulu pertama datang sih emang ada kendala bahasa, tapi sekian lama dipraktekin, alhamdulillah sudah bisa belajar pengucapan, sudah ngerti orang apa bilang ke kita. Jadi ada 4 cara tadi yang harus dipraktekin. Yang pertama tadi mengenal huruf Jepang, yang kedua melihat dan menulis, yang ketiga belajar kosakata, dan yang terakhir pengucapan lisan. Itu yang harus penting. Oke, sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Bye bye.